Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabisnasta'in waramudin wadin. Wassalatu wassalamu asrafiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Deki Gyatama selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang kami hormati dan juga kami banggakan dan kami cintai, rekan-rekan kelas 12 PS3 dan juga teman-teman dari kelompok 3 yang berbahagia ini. Alhamdulillah, amin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robi atas berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada presentasi dari kelompok 3 mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Salat besar-besaran mari kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada tabiat-tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memasuki pembahasan kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan semangat kita selaku pelajar di negara kita ini. Teman-teman bisa untuk mengepalkan tangannya kepada dada teman-teman untuk melakukannya agar semakin hikmat dalam pelaksanaannya. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan dari lagu Indonesia Raya itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada perkenalan. Ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kami dari kelompok 3 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 IPS 3 untuk memperkenalkan diri kami yang akan dimulai dari rekan kita Dava Pramudia Bagaskara. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dava Pramudia Bagaskara, absen 10 dari kelas 12 IPS 3. Baik, terima kasih Dava Pramudia. Selanjutnya kita masuk ke Felisa. Silakan Saudara Felisa. Halo, perkenalkan nama saya Felisa Sarmananta, absen 14. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Ariman dan absen saya sendiri absen 18 dari kelas 12 IPS 3. Selanjutnya kita masuk ke saudara kita yaitu Dava Faujan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Faujan dari kelas 12 IPS 3.
absen 20. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir kita masuk ke saudara kita, Jovika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Yasar dari kelas 12 IPS 3, absen 21. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperkenalkan dirinya. Meskipun dalam pandemi sekarang ini tidak menutup kemungkinan kita untuk melaksanakan kerja kelompok dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena dengan cara seperti ini pun kita bisa melaksanakannya melalui virtual Zoom dan kita bisa melaksanakan kegiatan dari kerja kelompok. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan kali ini kita bertemakan penggunaan titik koma dan titik 2 dari kelompok 3. Izinkan saya juga untuk share screen ya. Di sini seperti yang tadi telah disebutkan bahwa ada saya, ada Jovikar, ada Felisa, ada Dava, dan juga ada Dava Faujan juga. Nah, di sini ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh saudara kita Zulfikar Yasar. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Agenda rapat ini meliputi A. Titik pemilihan ketua, koma, sekretaris, koma, dan bendahara, titik koma. B. Penyusunan anggaran dasar, koma, anggaran rumah tangga, koma, dan program kerja, titik koma, dan pendataan anggota, koma, dokumentasi, koma, dan aset organisasi. Baik, terima kasih kepada saudara Zulfikar Yasar yang telah menjelaskannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan dari materi selanjutnya. Sehingga di sini ada titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, misalnya syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. Dan ketiga, berbadan sehat, titik koma. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik. Di sini juga ada satu poster yaitu Trigarta Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga pelajari bahasa asing. Yang tentunya kegiatan dari materi tanda titik koma dan juga materi ini berdasarkan UEB. Selanjutnya di sini ada tanda titik koma. Ini sama seperti sebelumnya, tetapi agar lebih dijelaskan kembali, di sini ada salah satu tabelnya. Misalnya, pemakaian pengganti kata hubung pemisah antar bagian setara dalam kalimat menjemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik. Dan kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, pada akhir perincian yang berupa klausa, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah sama seperti yang tadi. Ini semuanya sama, tetapi agar lebih diperjelas kembali pada pelaksanaannya, kita buat tabel seperti ini. Dan yang ketiga, memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Seperti 4, bidang Kementerian Koordinasi pada Kabinet Kerja adalah politik, koma, hukum, dan keamanan, titik koma, perekonomian,
titik koma, kemaritiman, dan sumber daya, titik koma, serta pembangunan manusia dan kebudayaannya. Itu merupakan salah satu contoh dan juga beberapa macam dari penggunaan tanda titik koma yang sudah ada dalam PUEBI. Di sini ada salah satu contoh soal, ini bertuliskan seperti ini. Kegiatan literasi menjadi salah satu program sekolah. Kalimat pertama. Kalimat keduanya, semua sekolah diharapkan dapat melakukan gerakan literasi sekolah atau GLS. Titik. Kalimat ketiga, salah satu kegiatan ini, titik koma, yang dilakukan untuk menunjang GLS, titik koma, adalah 15 menit membaca pada awal jam pertama. 4. Melakukan kegiatan ini, semua siswa diharapkan memiliki minat baca yang tinggi. Kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Ayo teman-teman bisa dilihat apa yang salahnya. Di sini opsi pertama ada A, 1, opsi kedua B, dan C-nya opsinya 3, dan D kalimat keempat. Nah, benar. Kunci jawabannya adalah C. Kenapa sih? Seperti yang kita tahu pembahasan di sini, kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut terdapat pada kalimat 3, yaitu pemakaian tanda titik koma. Itu adalah salah satu contoh dari soal tanda titik koma. Selanjutnya di sini ada materi yang akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Dafa Faujan. Kepadanya dipersilahkan. Titik 2. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang dilambangkan dengan titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari, titik. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Terima kasih banyak kepada saudara Dafa Faujan yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh saudara kita yang bernama Dafa Pramudia Bagaskara. Kepadanya dipersilahkan. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya titik 2. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya titik 2. Ibu, titik 2. Bawa koper ini, Nak. Amir, titik 2. Baik, Bu. Ibu, titik 2. Jangan lupa letakkan baik-baik. Baik, terima kasih kepada Dafa Pramudia yang telah menjelaskannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Felisa Salma Ananta. Silakan. Tiga titik D.4. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Misalnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi, Narasumber titik 2 Profesor Dr. Rahman Effendi, Pemandu titik 2 Abdul Ghani M.
Pencatat titik 2 Sri Astuti Amelia SPD. Tekacit. Silakan kepada Saudara Felisa untuk melanjutkannya. Ibu membeli buah-buahan seperti apel, melon, dan jeruk. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah: A. Tanda koma sebelum kata seperti. B. Tanda titik 2 setelah kata seperti. C. Tanda koma sebelum kata dan. D. Tanda titik di akhir kalimat. Jawabannya adalah B. Tanda titik 2 setelah kata seperti. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi dari penggunaan titik 2 dan juga titik koma. Itu merupakan salah satu dari contoh yang telah kita sebutkan, mulai dari definisi, terus kemudian penggunaan, dan juga contoh soalnya. Dan jika teman-teman mau ada pertanyaan atau apa, nanti bisa lewat YouTube section atau komentar di bawah ini. Karena nanti insya Allah akan kita jawab apa saja jawaban-jawaban teman-teman. Mungkin hanya seperti itu yang telah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil materi tersebut dari berbagai macam sumber, meliputi dari PUEBI dan juga contoh-contoh soal dari web penggunaan bahasa Indonesia dan juga tanda bacanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.